Halo Sobat Muda Indonesia, selamat datang di podcast Bangga Jadi Indonesia. Nah, hari ini kita punya tema yang spesial banget, yaitu visualisasi bangsa melalui budaya daerah. Betul sekali. Jadi hari ini kami berlima akan menceritakan budaya daerah masing-masing yang pastinya akan membuat kita makin bangga menjadi bagian dari Indonesia. Budaya itu adalah identitas. Dari Sabang sampai Merauke mempunyai kekhasannya masing-masing yang bisa menjadi visualisasi bangsa. Dan lewat obrolan ini, kita mau mengingatkan bahwa cinta tanah air bisa kita rawat dengan mengenal, melestarikan, dan bangga pada budaya kita sendiri. Yuk, kita mulai perjalanan budaya hari ini. Nah, mulai dari aku nih ya. Yang pertama, hari ini aku akan bahas budaya aku sendiri, yaitu budaya Batak. Yang dimana budaya Batak ini berasal dari Sumatera Utara, khususnya di daerah sekitar Danau Toba. Nggak mungkin nggak ada yang tahu dong Danau Toba itu di mana. Nah, jadi kita bisa lihat dari gambar, ada rumah adat suku Batak, yaitu rumah bolon. Yang dimana rumah bolon ini memiliki ukiran dan hiasan yang punya makna simbolik, yaitu perlindungan, keberanian, dan keagungan. Nah, selain itu juga suku Batak memiliki kain yang sangat khas, yaitu namanya adalah kain ulos, yang dimana itu merupakan kain tenunan khas Batak yang dianggap sakral, yang fungsinya bukan cuma sekedar pakaian, tapi juga simbol doa, restu, dan kasih sayang. Nah juga selain itu suku adat Batak Toba juga mempunyai adat-adat dalam pernikahannya, dan di mana mereka tidak boleh bernikah dengan sesama marga, dan juga punya baju adat yang sangat khas dengan warna merah yang menyala, yaitu yang memiliki arti sukacita, kemeriahan. Dan selain itu juga yang sangat terkenal dengan suku Batak adalah orang yang sangat tegas, berani, bekerja keras, dan menjunjung tinggi pendidikan. Dan satu lagi yang paling khas dari suku Batak itu adalah kata horas, yang artinya selamat, sehat, dan sejahtera. Nah, mungkin itu dari aku penjelasan sedikit tentang suku Batak. Mungkin bisa ditambahin dari teman-teman semua. Oke, next selanjutnya aku nih. Teman-teman tahu nggak Asahan itu di mana? Nah, Asahan itu ada di Provinsi Sumatera Utara ya. Asli suku kebanyakan dari Asahan adalah suku Melayu. Nah, di Melayu itu ada istiadat setiap pernikahan itu ada namanya nasi hadap-hadapan, atau biasa disebut juga dengan nasi bunga. Dan nasi bunga ini memiliki arti sangat simbolis, yaitu melambangkan keharmonisan, menyambungkan tali silaturahmi, menambah nilai musyawarah dalam keluarga. Nah, ada sebuah kepercayaan atau percayaan, bisa juga teman-teman boleh percaya atau tidak, siapa dia yang paling cepat, paling banyak untuk mengambil bunga-bunga yang ada di nasi itu, maka dia akan lebih dominan dalam rumah tangga. Boleh percaya atau tidak. Mungkin itu saja yang bisa ini saya ceritakan tentang budaya kan. Walaupun masih banyak yang lain, mungkin teman-teman yang lain ingin menceritakan daerahnya. Nah, sekarang giliran aku nih. Sekarang aku mau nyeritain budaya peninggalan yang ada di Riau, yaitu Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura merupakan Kesultanan Melayu Islam yang berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kerajaan Siak didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah atau yang biasa disebut dengan Raja Kecil pada tahun 1723. Kerajaan Siak Sri Indrapura memiliki peran yang cukup penting dalam masa revolusi kemerdekaan. Pemimpin terakhir Kerajaan Siak, Sultan Syarif Qasim II, bersamaan dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia, Kerajaan Siak ikut mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak, serta menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia, menyerahkan wilayah serta mahkota kerajaan, dan harta pribadi Sultan senilai 13 juta gulden atau setara dengan 120 triliun.
Nah, di foto ini adalah peninggalan dari Kerajaan Siak Sri Indrapura yang bernama Istana Asaraya Hasibiyah. Dan di mana di dalamnya ada banyak barang-barang peninggalan Kerajaan Siak, asli maupun replika seperti cermin permaisuri, baju, dan sepatu sultan, dan lainnya. Saya pribadi sebagai warga Indonesia yang bersekolah dan tinggal di Siak selama 18 tahun sangat bangga dan akan terus mengkampanyekan budaya yang ditinggalkan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura. Sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin next dari rekan yang lainnya. Nah, kalau ini namanya Talawang teman-teman. Jadi Talawang ini adalah salah satu kebudayaan yang khas dari Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Talawang itu tameng atau perisai tradisional yang menjadi salah satu identitas budaya suku Dayak di Kalimantan. Talawang biasanya dibuat dari kayu ulin yang bagian depannya dihiasi dengan ukiran khas, sementara bagian belakangnya dilengkapi dengan pegangan. Fun fact-nya, talawang harus dipegang di tangan kiri, sementara tangan kanan memegang mandau. Nah, biasanya di talawang itu ada beberapa jenis motif yang terdiri dari motif burung tinggang sebagai gambaran burung yang disucikan oleh suku Dayak, melambangkan kekuasaan, keagungan, dan perlindungan spiritual. Lalu ada motif kamang yang menggambarkan sosok roh leluhur yang digambarkan sebagai raksasa atau sosok dengan wajah merah menyala. Kamang melambangkan kekuatan, keberanian, dan perlindungan dari ancaman. Kemudian ada motif flora dan fauna yang mencerminkan hubungan harmonis antara masyarakat Dayak dengan alam sekitar. Pada awalnya, talawang berfungsi sebagai alat pertahanan diri dalam peperangan, tapi seiring berjalannya waktu, fungsi talawang mengalami pergeseran. Saat ini, talawang lebih sering digunakan sebagai properti dalam pertunjukan tari tradisional suku Dayak seperti tari nganjat atau tari mandau talawang. Oke, mungkin selanjutnya dari teman-teman yang lain. Baik, selanjutnya ada Kerawang Gayo. Jadi hari ini teman-teman saya ingin cerita sedikit tentang warisan yang ada di daerah Aceh. Kerawang Gayo adalah motif khas masyarakat Gayo yang berasal dari dataran tinggi Aceh, terutama Aceh Tengah dan Bener Meriah. Bentuk motifnya menyerupai sulur-suluran atau lengkungan yang saling terhubung, melambangkan kehidupan yang terus tumbuh, berkesinambungan dan penuh keterikatan satu sama lain. Motif ini biasanya didominasi oleh 3 warna utama, ada warna hitam, merah, dan putih. Warna hitam melambangkan keteguhan dan kekuatan, merah melambangkan keberanian serta semangat, sedangkan putih melambangkan kesucian dan keikhlasan. Perpaduan warna ini mengandung filosofi yang mendalam tentang nilai-nilai kehidupan masyarakat Gayo. Lebih dari sekedar hiasan, Kerawang Gayo juga mempresentasikan hubungan manusia dengan alam, dengan sesama, dan dengan Sang Pencipta. Karena itu, motif ini diwariskan turun-temurun melalui kain adat, pakaian tradisional, maupun kerajinan tangan seperti yang ada di gambar ini, sehingga tetap hidup hingga hari ini. Dari Kerawang Gayo, kita belajar bahwa sebuah motif bukan hanya soal keindahan visual, tetapi juga cerminan jati diri, filosofi, dan kebijaksanaan sebuah masyarakat. Nah, itu aja dari saya. Nah, kita udah dengarkan cerita dari teman-teman semuanya. Dari cerita tadi, kita bisa lihat betapa kayanya Indonesia, dan kita juga lihat banyaknya visualisasi bangsa yang datang dari kain, rumah adat, tarian, ukiran, dan sampai dengan kerajinan tangan. Jadi setiap budaya daerah adalah puzzle kecil yang apabila digabungkan akan menjadi Indonesia yang sangat indah. Sebagai CPNS, kita punya peran menjaga warisan ini. Bukan hanya dengan melestarikan, tapi juga memperkenalkan budaya daerah kita ke generasi muda. Karena dengan mengenal budaya, kita semakin bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Nah, jadi untuk bagian terakhirnya, kita udah dapat banyak pelajaran yang dimana hari ini kita belajar bahwa budaya adalah cermin bangsa. Makin kita mencintai budaya daerah, maka semakin kuat cinta kita kepada tanah air ini. Itulah visualisasi bangsa yang kaya, indah, dan mempersatukan. Bersama-sama yuk kita serukan. Bangga Indonesia. Bangga Indonesia, bangga berbangsa dan bernegara. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih semua.